Aku masih ingat jelas hari itu. Laptopku dibanting ke lantai. Semua file proyek yang kukerjakan siang malam hilang begitu saja. Aku menatap suamiku dengan mata berkaca-kaca. Mas, itu proyek senilai ratusan juta. Bukannya merasa bersalah, dia justru berkata dingin. Kamu itu istri, tugasmu masak, nyuci, dan ngurus rumah, bukan sibuk cari uang. Belum sempat aku menjawab, ibu mertuaku menambahkan sambil menunjuk dapur. Mulai hari ini kamu berhenti kerja. Rumah ini butuh babu, bukan perempuan karir. Aku hanya diam. Aku membersihkan pecahan laptopku. Aku memasak. Aku mencuci. Aku melakukan semua yang mereka minta. Mereka mengira aku sudah menyerah. Mereka tidak tahu. Hari itu juga aku diam-diam mengambil satu keputusan. Keputusan yang membuat mereka kehilangan rumah, usaha, dan semua kenyamanan yang selama ini mereka nikmati. Kalau kalian berada di posisiku, apa kalian akan tetap bertahan sebagai istri? Atau memilih pergi dan membiarkan mereka menanggung akibat perbuatannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum lanjut, tulis dulu nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Lalu jawab pertanyaan ini. Kalau pasangan kalian menghancurkan karir yang sudah kalian bangun bertahun-tahun, apakah kalian akan memaafkannya atau memilih pergi? Aku menjadi babu di rumah sendiri. Namaku Nadira. Kalau ada yang bertanya kapan rumah tanggaku mulai hancur, jawabanku sederhana. Bukan saat suamiku berselingkuh. Bukan saat kami bertengkar. Melainkan saat ibu mertuaku pindah ke rumahku. Sejak hari itu, aku perlahan kehilangan hakku sebagai pemilik rumah dan berubah menjadi pembantu di rumah yang kubeli dengan hasil kerja kerasku sendiri. 3 tahun lalu, aku menikah dengan Rangga. Saat itu aku sedang berada di puncak karir sebagai seorang konsultan desain interior. Aku sering menangani proyek rumah mewah, kantor, hingga hotel. Penghasilanku bahkan lebih besar daripada suamiku yang memiliki usaha kontraktor kecil. Namun, aku tidak pernah mempermasalahkan siapa yang lebih banyak menghasilkan uang. Bagiku, rumah tangga bukan soal siapa yang paling hebat, melainkan siapa yang mau saling menguatkan. Sayangnya, aku berpikir sendirian. Setelah menikah, kami tinggal di rumah yang kubeli 2 tahun sebelum mengenal Rangga. Rumah itu memang atas namaku. Aku membelinya dengan cicilan yang hampir lunas. Awalnya kehidupan kami terasa indah. Setiap pagi kami sarapan bersama. Setiap malam kami berbincang tentang pekerjaan masing-masing. Aku merasa menjadi perempuan paling beruntung. Sampai suatu hari, Rangga berkata pelan, "Nat, iya, Mas. Mama mau tinggal sama kita." Aku langsung tersenyum. Tentu saja boleh. Aku bahkan senang. Kupikir memiliki orang tua di rumah akan membuat suasana semakin hangat. Aku benar-benar tidak menyangka keputusan itu akan menjadi awal dari semua penderitaanku. Seminggu kemudian, ibu mertuaku datang membawa 4 koper besar. Aku menyambut beliau dengan penuh hormat. Kamar mama sudah aku siapkan. Beliau hanya mengangguk singkat, tanpa mengucapkan terima kasih. Aku tidak mempermasalahkannya. Mungkin beliau masih lelah setelah perjalanan. Namun, perubahan mulai terasa sejak pagi pertama. Jam 5 subuh. Pintu kamarku diketuk keras. Tok, tok, tok. Nadira. Iya, Bu. Bangun. Aku buru-buru keluar kamar. Ada apa, Bu?
Beliau langsung menunjuk dapur. Masak dulu. Aku tersenyum. Baik, Bu. Kupikir hanya sesekali. Ternyata, itu menjadi rutinitas setiap hari. Setelah memasak, aku harus mencuci piring, menyapu rumah, mengepel, mencuci baju, menyetrika, membersihkan kamar, bahkan mencuci kamar mandi. Semua kulakukan sendiri. Padahal aku juga harus bekerja dari rumah mengejar tenggat proyek. Kalau aku mulai membuka laptop, ibu mertuaku langsung berkata, "Kerjaan nanti saja. Rumah masih kotor." Aku mencoba menjelaskan, "Bu, saya ada rapat jam 9. Beliau langsung mendengus. "Rapat terus. Istri itu yang penting rumah beres." Aku hanya diam. Yang membuatku lebih sedih, Rangga tidak pernah membelaku. Suatu malam aku berkata, "Mas." "Iya." Aku capek. Dia bahkan tidak mengangkat kepala dari ponselnya. "Capek kenapa?" "Aku kerja seharian. Terus masih harus ngurus semua rumah." Dia hanya menjawab singkat. Namanya juga istri. Kalimat itu seperti menamparku. "Mas." "Iya." "Kita sama-sama kerja." "Iya." "Kenapa semua pekerjaan rumah cuma aku?" Dia menghela napas. "Jangan dibesar-besarkan. Mama cuma minta bantuan." Aku tertawa pahit. "Bantuan? Atau semua pekerjaan?" Dia langsung berdiri. "Nat, jangan mulai." Aku memilih diam. Karena setiap kali aku bicara, akulah yang selalu dianggap salah. Bulan demi bulan berlalu. Aku mulai kehilangan banyak klien. Bukan karena pekerjaanku buruk, tetapi karena waktuku habis untuk mengurus rumah. Seringkali aku sedang presentasi melalui video call. Tiba-tiba ibu mertuaku masuk ke ruang kerja. "Nadira." "Iya, Bu." Jemuran belum diangkat. Aku menutup mikrofon. "Sebentar ya, Bu." Beliau langsung berkata keras. "Kerjaan rumah lebih penting daripada main laptop." Klienku mendengar semuanya. Aku hanya bisa menunduk malu. Suatu malam, aku mendapat kabar yang sangat membahagiakan. Perusahaanku memenangkan tender desain sebuah hotel baru. Nilai proyeknya hampir 850 juta rupiah. Aku menangis bahagia. Proyek sebesar itu bisa mengubah masa depan usahaku. Aku berlari menemui Rangga. "Mas." "Iya. Aku dapat proyek besar." Bukannya ikut bahagia, dia hanya menjawab datar. "Bagus." Aku masih tersenyum. Kalau proyek ini selesai, aku mau lunasin sisa cicilan rumah. Rangga tiba-tiba memandangku. "Lunasin buat apa?" "Biar kita nggak punya utang lagi." Dia tertawa kecil. "Lagian, ngapain kerja sampai segitunya?" Aku mulai bingung. "Mas, kamu itu terlalu sibuk." Mama juga sering bilang. Rumah berantakan. Masakan kadang telat. Aku terdiam. "Jadi, menurut Mas proyek ini nggak penting?" Dia menjawab tanpa ragu. "Tidak sepenting rumah." Aku memandang wajahnya. Aku mulai sadar. Suamiku sudah bukan laki-laki yang dulu mendukung semua mimpiku. 3 hari sebelum presentasi final kepada klien, aku lembur sampai hampir tengah malam. Semua desain sudah selesai. Semua revisi hampir beres. Aku hanya perlu mengirim file keesokan paginya. Aku menutup laptop sejenak untuk mengambil minum di dapur. Namun saat kembali ke ruang kerja, aku membeku. Laptopku sudah berada di lantai.
Layarnya pecah. Keyboard berserakan. Di depannya, berdiri ibu mertuaku dengan wajah kesal. Kalau kamu lebih sayang laptop daripada keluarga, lebih baik nggak usah kerja sekalian. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku langsung memungut laptop itu dengan tangan gemetar. Semua file proyekku, semua kerja keras berbulan-bulan, ada di dalamnya. Aku menatap ibu mertuaku dengan air mata yang mulai mengalir. Belum sempat aku bicara, Rangga masuk ke ruangan. Aku berharap, untuk pertama kalinya, dia akan membelaku. Namun kalimat yang keluar dari mulutnya justru menghancurkan seluruh harapanku. Mulai besok, kamu berhenti kerja. Rumah ini butuh istri, bukan perempuan karir. Aku benar-benar membeku. Dan malam itu, aku mengambil keputusan yang akan mengubah hidup kami semua. Proyek yang hancur dalam semalam. Aku terduduk di lantai. Tanganku gemetar memegang laptop yang layarnya sudah retak. Beberapa tombol keyboard terlepas. Sudutnya penyok. Aku menekan tombol power berkali-kali. Tidak ada respons. Layar tetap hitam. Dadaku sesak. Bukan karena harga laptop itu, melainkan karena seluruh hasil kerja selama hampir 4 bulan ada di dalamnya. Besok pagi, aku harus mempresentasikan proyek terbesar dalam karierku. Dan sekarang, semuanya lenyap dalam hitungan detik. Aku menatap ibu mertuaku. Bu. Suara itu keluar sangat pelan. Kenapa ibu melakukan ini? Beliau sama sekali tidak terlihat bersalah, malah melipat kedua tangannya di dada. Supaya kamu sadar. Sadar apa, Bu? Kalau perempuan itu tempatnya di rumah. Air mataku mulai mengalir. Itu laptop kerja saya. Lalu, di dalamnya ada proyek yang harus saya kirim besok. Beliau mendengus. Kalau memang rezekimu di rumah, pasti nggak akan kemana. Aku benar-benar tidak percaya. Bagaimana mungkin seseorang bisa menghancurkan hasil kerja orang lain tanpa sedikit pun merasa bersalah? Saat itulah Rangga masuk ke ruang kerja. Dia melihat laptop yang hancur. Lalu menatapku. Aku berharap, setidaknya kali ini dia akan marah kepada ibunya. Aku berkata dengan suara bergetar. Mas, laptopku dirusak Mama. Dia hanya melihat sebentar, lalu menghela napas. Sudahlah. Aku langsung berdiri. Sudahlah. Iya. Mas tahu nggak itu proyek apa? Proyek hotel. Nilainya hampir 850 juta. Dia tetap terlihat datar. Lalu, aku membeku. Lalu, itu pekerjaan yang aku perjuangkan berbulan-bulan. Rangga justru berkata dingin. Aku sudah bilang. Kamu terlalu sibuk kerja. Mungkin ini memang waktunya berhenti. Kalimat itu seperti menghantam dadaku. Aku tidak bisa menahan air mata lagi. Mas, aku kerja bukan buat senang-senang. Aku kerja buat masa depan kita. Dia menggeleng. Masa depan keluarga bukan ditentukan laptop. Lalu apa? Rumah yang rapi. Makanan yang siap. Istri yang selalu ada. Aku tertawa pahit. Jadi selama ini, semua pengorbananku nggak pernah berarti. Dia diam. Diamnya lebih menyakitkan daripada bentakan. Aku membawa laptop itu ke meja kerja. Masih berharap ada keajaiban. Ku coba menyambungkannya ke charger. Tetap mati. Aku mengambil hard disk cadangan. Tanganku semakin gemetar. Begitu kusambungkan, hatiku langsung hancur. Ternyata hard disk itu juga terjatuh saat laptop dibanting. Tidak terbaca sama sekali.
Aku terduduk lemas. Semua desain, semua revisi, semua data klien hilang. Pukul 11 malam. Ponselku berdering. Nama klienku muncul di layar. Aku mengusap air mata sebelum mengangkatnya. Halo, Bu Nadira. Iya, Pak. Besok presentasi jam 9 ya. Aku menelan ludah. Pak. Iya. Boleh saya minta waktu? Ada apa? Laptopku rusak. Semua data proyek tidak bisa saya buka. Di seberang telepon terdengar hening beberapa detik. Kemudian beliau bertanya, apakah ada cadangan? Aku memejamkan mata. Tidak ada yang bisa dibuka, Pak. Beliau menghela napas panjang. Kalau begitu, kami terpaksa mencari konsultan lain. Dadaku terasa seperti diremas. Pak, saya bisa memperbaikinya. Kapan? Beri saya 3 hari. Beliau menjawab pelan. Maaf, Bu. Jadwal pembangunan tidak bisa menunggu. Telepon pun terputus. Aku menatap layar ponsel yang perlahan menggelap. Proyek terbesar dalam hidupku resmi hilang. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk sendirian di ruang kerja, melihat pecahan laptop yang masih berserakan. Di luar kamar, aku mendengar suara ibu mertuaku berbicara dengan Rangga. Nah kan, sekarang dia bisa fokus ngurus rumah. Rangga tertawa kecil. Iya, Ma. Besok pasti dia menyerah. Aku menggigit bibir. Air mataku kembali jatuh. Jadi, semua ini memang disengaja. Pagi harinya, aku tetap bangun pukul 5. Aku memasak, menyapu, mengepel, mencuci piring. Seolah tidak terjadi apa-apa. Ibu mertuaku terlihat puas. Nah, begini kan lebih baik. Aku hanya mengangguk. Dalam hati, aku sedang menyusun sesuatu. Setelah semua pekerjaan rumah selesai, aku masuk ke kamar, mengambil ponsel, lalu membuka daftar kontak. Ada satu nama yang langsung kutuju. Pak Hendra, direktur perusahaan yang selama ini menjadi klien tetapku. Orang yang paling menghargai hasil kerjaku. Tanganku sempat ragu. Namun akhirnya aku menekan tombol panggil. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu Nadira. Ada yang bisa saya bantu? Aku menarik napas panjang. Pak, saya ingin bicara. Bukan soal proyek yang gagal, tapi soal sesuatu yang selama ini tidak pernah diketahui siapapun. Di luar kamar, aku mendengar langkah kaki Rangga mendekat. Sepertinya dia mulai curiga, dan dia sama sekali tidak tahu bahwa satu telepon yang kulakukan pagi itu akan menjadi awal runtuhnya seluruh usaha yang selama ini sangat dia banggakan. Aku mulai menyusun rencana. Tanganku masih menggenggam ponsel. Di balik pintu kamar, langkah kaki Rangga terdengar semakin dekat. Aku segera mengecilkan volume suara. Pak Hendra. Iya, Bu Nadira. Saya ingin meminta waktu bertemu. Kapan? Kalau bisa hari ini. Beliau langsung menjawab. Silakan datang ke kantor jam 11. Aku menghela napas lega. Terima kasih, Pak. Telepon pun berakhir. Belum sempat kusimpan ponsel, pintu kamar terbuka. Rangga berdiri di sana. Kamu telepon siapa? Aku menatapnya tenang. Teman. Dia menyipitkan mata. Teman kerja. Iya. Dia langsung menggeleng. Buat apa? Kamu kan sudah berhenti kerja. Aku tersenyum tipis. Siapa yang bilang aku berhenti?
Rangga mendekat. Aku menatap matanya. Mas. Iya. Pekerjaanku bukan sesuatu yang bisa kamu hentikan hanya dengan satu kalimat. Wajahnya mulai berubah kesal. Pokoknya mulai sekarang kamu di rumah. Aku tidak menjawab. Aku hanya berjalan keluar kamar. Dalam hati, aku mulai menyadari. Suamiku bukan ingin aku bahagia. Dia hanya ingin aku selalu berada di bawah kendalinya. Pukul 10 pagi, aku meminta izin keluar rumah. Bu. Iya. Saya mau ke toko komputer. Ibu mertuaku langsung bertanya. Ngapain? Mau memperbaiki laptop. Beliau tertawa sinis. Buat apa diperbaiki? Kan sudah nggak kerja. Aku menarik napas panjang. Saya tetap mau memperbaikinya. Beliau langsung memotong. Nggak usah buang-buang uang. Lebih baik beli beras. Aku tidak menjawab. Aku mengambil tas. Saat hendak keluar, suara Rangga menghentikanku. Nat. Iya. Jangan macam-macam. Aku hanya tersenyum. Tenang saja. Padahal, hari itu bukan ke toko komputer aku pergi, melainkan ke kantor Pak Hendra. 1 jam kemudian, aku duduk di ruang kerja Pak Hendra. Beliau langsung menyambutku. Bu Nadira. Maaf soal proyek kemarin. Aku menundukkan kepala. Saya yang minta maaf, Pak. Beliau menggeleng. Saya kenal kualitas kerja Ibu. Pasti ada sesuatu. Aku terdiam. Selama ini, aku selalu menutupi masalah rumah tanggaku. Namun entah kenapa, hari itu aku merasa sudah tidak sanggup lagi berpura-pura kuat. Aku pun menceritakan semuanya. Tentang laptop yang dibanting. Tentang proyek yang gagal. Tentang tekanan dari suami dan ibu mertuaku. Pak Hendra mendengarkan tanpa menyela. Beberapa menit kemudian, beliau berkata pelan. Jadi, selama ini ibu tetap bekerja meski diperlakukan seperti itu. Aku mengangguk. Iya. Beliau menghela napas panjang. Saya salut. Air mataku kembali jatuh. Terima kasih, Pak. Pak Hendra kemudian membuka laptopnya. Nadira. Iya. Saya mau jujur. Apa, Pak? Selama ini, perusahaan suami ibu beberapa kali menjadi subkontraktor kami. Aku langsung terdiam. Perusahaan Rangga. Iya. Aku mengernyit. Tapi setahu saya, dia dapat proyek sendiri. Pak Hendra tersenyum pahit. Tidak. Sebagian besar proyek itu karena rekomendasi ibu. Dadaku langsung berdebar. Maksud Bapak? Beliau membuka beberapa dokumen. Setiap kali ibu mendesain proyek, ibu selalu menyarankan perusahaan suami sebagai pelaksana. Aku membeku. Benar juga. Selama ini aku memang selalu percaya kepada Rangga. Setiap klien bertanya kontraktor yang bagus, aku selalu menyebut nama perusahaan suamiku. Tanpa pernah meminta imbalan. Tanpa pernah menceritakannya kepada Rangga. Kupikir, itu bentuk dukungan sebagai istri. Pak Hendra kembali berkata, kalau ibu tidak lagi bekerja sama dengan kami, perusahaan suami ibu kemungkinan kehilangan sebagian besar proyeknya. Aku menatap beliau. Jadi, usahanya selama ini. Beliau mengangguk. Berkembang karena nama baik ibu. Aku langsung teringat semua ucapan Rangga. Ngapain kerja? Rumah lebih penting. Berhenti saja. Ironis. Orang yang menganggap pekerjaanku tidak penting, ternyata hidup dari hasil pekerjaanku.
Aku menarik napas panjang. Pak. Iya. Saya tidak ingin menghancurkan siapapun. Pak Hendra tersenyum. Saya tahu. Tapi mulai hari ini, kami hanya akan bekerja sama secara profesional. Maksudnya, kontrak baru akan diberikan kepada perusahaan yang benar-benar memenuhi syarat. Aku mengangguk pelan. Itu memang seharusnya. Beliau lalu menatapku dengan serius. Saya juga punya satu tawaran. Apa itu? Kami sedang membuka divisi baru. Saya ingin ibu memimpinnya. Aku terkejut. Saya. Iya. Gaji lebih besar. Tim lebih besar. Dan ibu tidak perlu lagi bekerja dari rumah. Air mataku hampir jatuh lagi. Tawaran itu seperti secercah cahaya di tengah gelapnya hidupku. Saat aku keluar dari kantor, ponselku berbunyi berkali-kali. Belasan panggilan tidak terjawab. Semuanya dari Rangga. Belum sempat aku membalas. Masuk sebuah pesan. Nat, kamu di mana? Klienku barusan membatalkan kontrak. Katanya proyek dialihkan ke perusahaan lain. Aku memandang layar ponsel beberapa saat, lalu menguncinya kembali. Aku sama sekali belum melakukan apa-apa. Aku hanya berhenti menggunakan pengaruhku untuk membantunya. Dan ternyata, itu saja sudah cukup membuat usahanya mulai goyah. Namun, aku belum tahu bahwa malam ini Rangga akan pulang dengan kemarahan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dan kemarahan itu akan membuka rahasia paling besar tentang usaha yang selama ini ia banggakan. Rahasia usaha suamiku. Malam itu, jam sudah menunjukkan pukul 8. Aku baru saja selesai mandi ketika suara pintu depan dibanting sangat keras. Bra, Rangga pulang? Gumamku pelan. Belum sempat aku keluar kamar, suara ibu mertuaku sudah terdengar. Rangga. Iya. MA? Gimana proyeknya? Tak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara langkah kaki yang berat. Aku keluar menuju ruang tamu. Kulihat wajah Rangga merah padam. Kemejanya kusut. Dasi yang biasa rapi kini tergantung sembarangan. Untuk pertama kalinya, aku melihat dia benar-benar panik. Begitu melihatku, dia langsung menunjuk wajahku. Kamu. Aku tetap tenang. Iya. Kamu habis ketemu Pak Hendra? Aku sedikit terkejut. Siapa yang bilang? Jawab saja. Aku mengangguk. Iya. Rangga langsung membanting map yang ada di tangannya ke meja. Kenapa? Aku cuma silaturahmi. Jangan bohong. Setelah kamu datang, 2 proyekku langsung dibatalkan. Aku memandangnya tanpa emosi. Memangnya aku yang membatalkan? Dia langsung terdiam. Ibu mertuaku ikut berdiri. Nadira. Iya, Bu. Kamu sengaja ya? Aku menggeleng. Saya tidak melakukan apapun. Terus kenapa proyek Rangga hilang? Aku menarik napas panjang. Mungkin karena klien punya keputusan sendiri. Beliau langsung membentak. Mustahil. Aku mulai memahami sesuatu. Selama ini, mereka benar-benar yakin semua proyek itu memang milik Rangga. Padahal, aku baru mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Rangga berjalan mondar-mandir. Tangannya mengepal. Aku tahu ini gara-gara kamu. Aku bertanya pelan. Mas. Iya. Selama ini, berapa banyak proyek perusahaanmu yang berasal dari rekomendasiku? Wajahnya langsung berubah. Kamu tahu. Aku mengangguk. Baru tahu hari ini.
Ruangan mendadak sunyi. Aku melanjutkan. Pak Hendra menunjukkan semuanya. Semua kontrak. Semua rekomendasi. Semua email. Selama bertahun-tahun, setiap klien yang meminta rekomendasi kontraktor, aku selalu menyebut nama perusahaan Rangga. Bukan karena diminta, melainkan karena aku ingin usaha suamiku berkembang. Aku tidak pernah mengambil komisi. Aku tidak pernah meminta ucapan terima kasih. Bagiku, keberhasilan suami adalah kebahagiaanku juga. Namun, hari ini aku baru tahu, semua itu bahkan tidak pernah dihargai. Rangga perlahan duduk. Tangannya mulai gemetar. Itu. Aku nggak tahu. Aku tersenyum pahit. Nggak tahu. Iya. Kamu nggak pernah cerita. Aku mengangguk. Benar. Aku memang tidak pernah cerita. Karena aku tidak ingin kamu merasa rendah diri. Air mata mulai memenuhi mataku. Tapi ternyata, diamku justru membuatmu merasa semua keberhasilan itu hasilmu sendiri. Ayah mertuaku yang sejak tadi diam akhirnya keluar dari kamar. Ada apa ini? Rangga tidak menjawab. Aku memberikan map yang tadi dibawa pulang oleh Rangga. Ayah membukanya. Di dalamnya terdapat surat pembatalan kerjasama dari 3 perusahaan. Semua dengan alasan yang sama. Perusahaan melakukan evaluasi vendor dan memilih mitra lain sesuai kebutuhan proyek. Ayah mertuaku menghela napas panjang. Beliau memahami maksud surat itu. Tidak ada yang menjatuhkan perusahaan Rangga. Mereka hanya tidak lagi mendapatkan keuntungan dari hubungan profesional yang selama ini kubangun. Ibu mertuaku masih belum menerima kenyataan. Beliau menunjukku sambil berkata, "Kamu tega." Aku menatap beliau. "Bu." "Iya." Selama 3 tahun. Siapa yang membantu mengenalkan perusahaan Rangga ke klien? Beliau diam. Siapa yang membuat presentasi proposal ketika Rangga tidak bisa? Beliau mulai menunduk. Siapa yang memperbaiki laporan keuangan perusahaan tanpa dibayar? Tak ada jawaban. Aku kembali berkata, "Saya tidak pernah minta dipuji. Tapi jangan pernah bilang saya tidak berbuat apa-apa." Rangga menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Jadi, selama ini, usahaku..." Aku memotong pelan. "Usahamu tetap hasil kerja kerasmu. Tapi, kamu tidak akan sampai sejauh itu tanpa orang-orang yang percaya kepadamu. Dan salah satu orang itu adalah aku." Kalimat itu membuatnya terduduk lemas. Tak lama kemudian, ponsel Rangga kembali berdering. Dia mengangkatnya dengan tergesa-gesa. "Halo, Pak." Wajahnya semakin pucat. "Apa?" "Iya. Saya mengerti." Telepon ditutup. "Ada apa?" tanya ayah mertua. Rangga menjawab lirih. "Proyek keempat juga dibatalkan." Ruangan kembali hening. Aku berdiri, mengambil tasku. "Nat." Panggil Rangga. "Iya." "Kamu mau kemana?" "Aku ada pekerjaan." "Kamu masih kerja?" Aku tersenyum kecil. "Iya." Karena sejak awal, pekerjaanku tidak pernah berhenti. Aku hanya berhenti membantu orang yang tidak pernah menghargainya. Aku melangkah menuju pintu. Namun sebelum keluar, aku mendengar ayah mertuaku berkata dengan suara pelan kepada Rangga, "Mulai hari ini, jangan salahkan Nadira. Kalau usaha kita jatuh, itu bukan karena dia menghancurkannya, tapi karena selama ini, kita terlalu bergantung pada kebaikannya." Aku menutup pintu perlahan, tanpa menoleh lagi.
Aku belum tahu bahwa keesokan paginya, seluruh tagihan perusahaan Rangga akan jatuh tempo secara bersamaan. Dan untuk pertama kalinya, ibu mertuaku benar-benar merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa kemudahan yang selama ini diam-diam kuberikan. Mertuaku mulai panik. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena harus memasak, bukan karena harus mencuci, melainkan karena aku harus menghadiri rapat penting dengan tim baruku. Aku mengenakan setelan jas kantor berwarna krem, merapikan rambut, mengambil tas. Saat hendak keluar kamar, suara ibu mertuaku sudah terdengar dari dapur. Nadira. Iya, Bu. Masakin dulu. Aku melihat jam di tanganku. Pukul 6 pagi. Aku masih punya waktu. Tanpa banyak bicara, aku tetap memasak, menggoreng telur, membuat sayur bening, dan menyiapkan teh. Aku melakukannya dengan tenang, karena aku tahu hari-hari menjadi babu di rumah ini tidak akan berlangsung lama. Saat semua makanan siap, aku hendak mengambil tas. Namun ibu mertuaku kembali memanggil. Nadira. Iya, Bu. Baju Mama belum disetrika. Aku menoleh. Bu. Saya harus berangkat. Beliau langsung memasang wajah kesal. Kerja lagi. Rumah nggak penting ya? Aku tersenyum tipis. Rumah penting. Tapi pekerjaan saya juga penting. Beliau langsung mendengus. Dari dulu Mama bilang, perempuan terlalu sibuk kerja nggak bakal jadi istri baik. Aku tidak menjawab. Aku hanya berpamitan. Assalamualaikum. Beliau bahkan tidak menjawab salamku. Sekitar pukul 9 pagi, aku sedang memimpin rapat. Tiba-tiba ponselku bergetar berkali-kali. 5 panggilan tidak terjawab. Semuanya dari Rangga. Aku memilih mengabaikannya. Rapat jauh lebih penting. Baru setelah selesai, aku melihat belasan pesan masuk. Nat, angkat telepon. Penting. Mama panik. Aku menarik napas panjang, lalu menelepon balik. Halo. Suara Rangga langsung terdengar panik. Nat. Iya. Kamu bisa pulang sekarang. Ada apa? Tagihan perusahaan datang semua. Aku mengernyit. Lalu, rekening perusahaan hampir kosong. Aku tetap tenang. Itu urusan perusahaanmu, Mas. Belum selesai Rangga bicara, terdengar suara ibu mertuaku di belakang. Kasih sini teleponnya. Beberapa detik kemudian, beliau langsung berbicara dengan nada tinggi. Nadira. Iya, Bu. Kenapa listrik kantor Rangga hampir diputus? Aku menghela napas. Saya tidak tahu. Jangan bohong. Kamu kan yang biasa urus semuanya. Aku terdiam. Benar. Selama ini, akulah yang mengingatkan tanggal jatuh tempo. Akulah yang membayar berbagai tagihan lebih dulu. Akulah yang memastikan semua administrasi perusahaan berjalan. Namun mereka menganggap semua itu hal biasa. Aku berkata pelan. Bu. Iya. Mulai sekarang, semua tagihan menjadi tanggung jawab pemilik perusahaan. Beliau langsung membentak. Kalau perusahaan Rangga tutup bagaimana? Aku menjawab tenang. Itu risiko usaha. Kalimat itu membuat beliau terdiam. Siang harinya, aku pulang ke rumah. Begitu membuka pintu, suasana benar-benar kacau. Semua dokumen berserakan. Rangga mondar-mandir sambil menelepon. Ayah mertua sedang menghitung tagihan. Ibu mertuaku duduk di sofa sambil memegang kepala.
Begitu melihatku, beliau langsung berdiri. Nah, dia datang. Beliau menghampiriku dengan wajah panik. Nadira. Iya, Bu. Tolong lihat ini. Beliau menyerahkan setumpuk amplop. Tagihan listrik kantor, internet, pajak, cicilan kendaraan operasional, sewa gudang, dan gaji karyawan. Aku membaca semuanya. Jumlahnya tidak sedikit. Rangga menghampiriku. Nat. Iya. Aku bingung. Kenapa? Biasanya semua selalu beres. Aku tersenyum pahit. Iya. Karena biasanya aku yang mengurus. Rangga menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya, dia menyadari betapa banyak pekerjaan yang selama ini kulakukan tanpa pernah dia sadari. Ibu mertuaku masih belum bisa menerima kenyataan. Beliau berkata, kalau kamu masih jadi istri yang baik, semua ini nggak akan terjadi. Aku menatap beliau. Bu. Iya. Selama 3 tahun. Saya bukan hanya istri. Bukan hanya menantu. Saya juga admin perusahaan. Akuntan. Sekretaris. Bagian keuangan. Bahkan bagian penagihan. Beliau terdiam. Aku melanjutkan. Semua saya kerjakan. Tanpa tambahan gaji. Tanpa ucapan terima kasih. Ruangan langsung sunyi. Saat itulah, seorang karyawan Rangga datang tergesa-gesa. Pak. Iya. Karyawan mulai bertanya. Tanya apa? Gaji bulan ini. Rangga langsung memejamkan mata. Belum bisa dibayar. Karyawan itu tampak kecewa. Kalau begitu, beberapa teman bilang mereka mungkin mengundurkan diri. Kalimat itu membuat Rangga terduduk lemas. Satu persatu, masalah mulai bermunculan. Aku memperhatikan semuanya. Tidak ada rasa puas. Tidak ada rasa senang. Yang ada hanyalah rasa sedih. Karena sebenarnya, semua ini bisa dihindari. Seandainya mereka mau menghargai pengorbananku sejak awal. Saat aku hendak masuk kamar, ponselku berbunyi. Nama yang muncul adalah Pak Hendra. Aku mengangkatnya. Selamat sore, Bu Nadira. Selamat sore, Pak. Ada kabar baik. Apa itu? Perusahaan resmi menyetujui Ibu menjadi kepala divisi proyek strategis. Aku tersenyum haru. Terima kasih, Pak. Tapi, ada satu hal lagi. Apa? Kami ingin seluruh proyek besar ke depan ditangani langsung oleh Ibu. Jantungku langsung berdegup. Karena aku tahu, keputusan itu berarti semua klien yang selama ini mengenal perusahaan Rangga melalui diriku akan sepenuhnya berpindah. Dan aku belum tahu bagaimana reaksi Rangga saat mendengar kabar tersebut. Suamiku memaksaku meminta maaf. Aku masih memegang ponsel. Ucapan Pak Hendra terus terngiang di kepalaku. Mulai bulan depan, seluruh proyek strategis perusahaan akan langsung ditangani oleh Ibu. Aku menutup telepon perlahan. Dadaku dipenuhi rasa syukur. Bukan karena jabatan, tetapi karena setelah semua penghinaan yang kuterima, masih ada orang yang menghargai kemampuan dan kerja kerasku. Saat aku membalikkan badan, kulihat Rangga berdiri di belakangku. Entah sejak kapan dia ada di sana. Wajahnya pucat. Nat. Iya. Barusan. Itu Pak Hendra. Aku mengangguk pelan. Iya. Dia menelan ludah. Apa yang beliau bilang? Aku menjawab jujur. Aku dipercaya menangani semua proyek besar perusahaan.
Rangga langsung membeku. Beberapa detik kemudian, dia menarik napas panjang. Nat. Iya. Tolong. Aku mengernyit. Tolong apa? Bantu aku. Aku menatapnya lama. Laki-laki yang selama ini selalu memandang rendah pekerjaanku, kini berdiri dengan wajah penuh kepanikan. Aku harus bagaimana? Tanyaku pelan. Tolong bicara sama Pak Hendra. Supaya proyek-proyek itu balik lagi. Aku tersenyum pahit. Mas. Iya. Aku tidak pernah mengambil proyekmu. Lalu kenapa semuanya dibatalkan? Karena mereka memilih bekerja dengan orang yang mereka percaya. Rangga mulai meninggikan suara. Kalau kamu mau, kamu pasti bisa meyakinkan mereka. Aku menggeleng. Mas. Dunia kerja bukan soal belas kasihan. Ini soal profesional. Dia mengepalkan tangan. Kamu sengaja menghancurkan aku. Kalimat itu membuatku tersenyum getir. Benarkah? Iya. Aku menatap matanya. Siapa yang membanting laptopku? Dia langsung diam. Siapa yang memaksaku berhenti kerja? Masih diam. Siapa yang berkata rumah ini butuh babu, bukan perempuan karir? Wajahnya semakin pucat. Tak satu pun pertanyaanku mampu dia jawab. Saat itulah, ibu mertuaku keluar dari dapur. Beliau langsung menghampiri kami. Nadira. Iya, Bu. Mama dengar semuanya. Aku hanya diam. Beliau berkata dengan nada memerintah. Besok ikut Rangga ke kantor Pak Hendra. Buat apa? Minta maaf. Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Minta maaf. Iya. Supaya proyek Rangga dikembalikan. Aku menarik napas panjang. Bu. Iya. Saya tidak melakukan kesalahan. Beliau langsung membentak. Kalau bukan karena kamu, usaha anak saya nggak akan begini. Aku tersenyum tipis. Bu. Iya. Kalau memang usaha Mas Rangga kuat, kenapa hanya karena saya berhenti membantu? Semuanya langsung goyah. Ruangan mendadak sunyi. Ayah mertuaku yang sejak tadi mendengar dari ruang tengah langsung menundukkan kepala. Beliau tahu, apa yang kukatakan adalah kenyataan. Rangga mendekat. Nat. Iya. Aku mohon. Hanya sekali ini. Temui Pak Hendra. Katakan semua ini salah paham. Aku memandangnya cukup lama. Lalu bertanya pelan. Mas. Iya. Waktu laptopku dihancurkan. Apa kamu pernah memohon kepada ibumu untuk meminta maaf kepadaku? Dia terdiam. Waktu proyekku gagal. Apa kamu pernah berpikir bagaimana nasib karyawanku? Masih diam. Waktu aku menangis semalaman. Apa kamu pernah memelukku? Air mata mulai memenuhi matanya. Namun, aku tidak lagi melihat laki-laki yang dulu kucintai. Aku hanya melihat seseorang yang baru menyadari nilai pasangannya setelah semuanya hilang. Ibu mertuaku kembali berkata, kalau kamu masih menganggap dirimu istri, bantu suamimu. Aku menoleh kepada beliau. Bu. Iya. Justru karena saya pernah menjadi istri yang baik. Saya tahu. Membantu suami bukan berarti membenarkan kesalahannya. Beliau langsung terdiam. Aku mengambil tas kerjaku. Rangga buru-buru menahan lenganku. Nat. Iya. Jangan pergi dulu. Aku masih mau bicara. Aku melepaskan tangannya perlahan. Mas.
Kita sudah terlalu banyak bicara. Sekarang, saatnya kamu bertanggung jawab. Aku melangkah menuju pintu. Namun sebelum keluar, aku berhenti. Tanpa menoleh ke belakang, aku berkata, kalau kamu benar-benar ingin membangun usaha, bangunlah dengan kemampuanmu sendiri. Bukan dengan mengandalkan pengorbanan istrimu. Kalimat itu membuat rumah kembali sunyi. Tak ada yang sanggup membantah. Aku baru saja masuk ke dalam mobil. Ponselku kembali bergetar. Pak Hendra mengirim sebuah pesan. Bu Nadira, besok seluruh klien lama ingin bertemu langsung dengan Ibu. Mereka meminta agar semua proyek ke depan ditangani oleh tim yang dipimpin Ibu. Aku membaca pesan itu perlahan. Di saat yang sama, di dalam rumah, aku mendengar suara Rangga berteriak panik. Emma. Iya. Klien terakhir juga membatalkan kontrak. Suara benda jatuh terdengar dari dalam. Lalu disusul isak tangis ibu mertuaku. Aku memejamkan mata. Tidak ada rasa puas. Karena sejak awal, aku tidak pernah ingin mereka jatuh. Aku hanya ingin dihargai. Namun ternyata, ada satu rahasia lagi yang belum ku ketahui. Rahasia itu disimpan oleh ayah mertuaku selama bertahun-tahun. Dan ketika rahasia itu terbongkar, seluruh keluarga besar akan mengetahui siapa sebenarnya yang membangun usaha Rangga dari nol. Mereka menyebarkan fitnah. 2 hari setelah seluruh proyek besar berpindah ke perusahaan tempatku bekerja, suasana rumah berubah drastis. Rangga lebih sering diam. Ayah mertuaku mulai jarang keluar kamar. Sementara ibu mertuaku semakin sering memandangku dengan tatapan penuh kebencian. Baginya, akulah penyebab semua kesulitan yang mereka alami. Padahal, aku hanya berhenti mengorbankan diriku sendiri. Pagi itu, aku sedang bersiap berangkat ke kantor. Tiba-tiba terdengar suara ibu mertuaku berbicara dengan seseorang di teras. Aku tidak sengaja mendengarnya. Iya, Bu RT. Istri zaman sekarang memang begitu. Kalau sudah punya uang, lupa sama suami. Aku menghentikan langkah. Dadaku mulai berdebar. Beliau masih melanjutkan. Anak saya sekarang susah karena istrinya. Semua proyek dibawa kabur. Aku memejamkan mata. Ternyata, beliau mulai menyebarkan cerita yang tidak sesuai kenyataan. Siang harinya, saat pulang dari kantor, beberapa tetangga memandangku dengan tatapan aneh. Ada yang berbisik, ada yang menggeleng. Bahkan ada yang sengaja menghentikan obrolannya ketika aku lewat. Aku mencoba mengabaikannya. Namun, hatiku tetap terasa sesak. Saat hendak membuka pagar, Bu Ratna, tetangga sebelah, menghampiriku. Nadira. Iya, Bu. Boleh tanya? Silakan. Benarkah kamu sengaja bikin usaha suamimu bangkrut? Aku tersenyum pahit. Siapa yang bilang begitu? Beliau tampak ragu. Ya. Banyak yang cerita. Aku mengangguk pelan. Apalagi yang mereka bilang. Katanya, kamu lebih memilih karir daripada keluarga. Kamu mengambil semua relasi bisnis suamimu. Kamu juga nggak menghormati mertua. Aku menarik napas panjang. Aku sadar. Fitnah itu sudah menyebar kemana-mana. Malamnya, aku masuk ke rumah. Kulihat ibu mertuaku sedang menelepon seseorang sambil tertawa kecil. Iya. Biar semua orang tahu siapa Nadira sebenarnya. Beliau langsung menutup telepon saat melihatku. Ada apa? Tanyaku tenang. Enggak ada. Aku berjalan mendekat. Bu. Iya. Ibu menyebarkan cerita tentang saya. Beliau langsung menjawab tanpa rasa bersalah.
Kalau itu memang kenyataannya, kenapa harus takut diceritakan? Aku tersenyum tipis. Baik, Bu. Aku tidak membantah. Aku tidak marah. Karena aku tahu, kebenaran tidak perlu berteriak. Namun fitnah itu semakin menjadi. Keesokan harinya, salah satu saudara Rangga mengirim pesan kepadaku. Tega sekali kamu sama keluarga. Sekarang baru kaya sudah lupa daratan. Pesan lain datang. Kasihan Rangga dapat istri egois. Bahkan ada yang menuduhku sengaja menghancurkan rumah tangga sendiri demi karir. Aku membaca semuanya, lalu meletakkan ponsel. Aku memilih diam. Melihat aku tidak bereaksi, ibu mertuaku justru semakin berani. Beliau berkata saat makan malam, "Lihat, sekarang semua orang tahu sifatmu." Aku hanya menyendok nasi, tidak menjawab sedikit pun. Rangga yang duduk di sebelahku juga diam, entah karena malu, atau karena tidak mampu membela siapapun. Ayah mertuaku tiba-tiba meletakkan sendoknya. Cukup. Suasana meja makan langsung hening. Beliau menatap istrinya. Kamu jangan keterlaluan. Ibu mertuaku langsung membalas. Aku cuma jujur. Ayah menggeleng. Yang kamu sebarkan bukan kejujuran. Itu fitnah. Beliau berdiri, lalu masuk ke kamar. Tak lama kemudian, beliau keluar membawa sebuah tas hitam. Nadira. Iya, Pak. Maafkan Bapak. Beliau membuka tas itu. Di dalamnya terdapat beberapa map, laptop lama, flash disk, dan setumpuk dokumen. Apa ini, Pak? Bukti. Bukti apa? Bukti siapa yang sebenarnya membangun perusahaan Rangga. Jantungku langsung berdegup kencang. Rangga ikut berdiri. Pak. Ayah mau apa? Ayah menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Sudah cukup. Ayah capek melihat Nadira terus disalahkan. Beliau mengambil sebuah flash disk. Di sini ada rekaman rapat. Ada email. Ada proposal. Dan ada kontrak. Semuanya menunjukkan bahwa hampir seluruh klien besar datang karena kerja keras Nadira. Ruangan langsung sunyi. Ibu mertuaku mulai terlihat gelisah. Belum sempat ayah melanjutkan, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Beberapa detik kemudian, bel pintu berbunyi. Ting, tong. Aku membuka pintu. Di luar, sudah berdiri beberapa orang. Ketua RT, 2 orang paman Rangga, beberapa saudara, dan Bu Ratna. Mereka datang dengan wajah serius. Ketua RT berkata pelan, "Kami mendengar ada masalah di keluarga ini. Ada yang ingin kami luruskan." Ayah mertuaku menggenggam flash disk itu erat, lalu berkata dengan suara mantap, "Bagus. Karena malam ini, semua orang akan tahu siapa yang selama ini berkata jujur, dan siapa yang menyebarkan fitnah." Aku memandang satu persatu wajah mereka. Aku tahu, malam ini, kebenaran akhirnya akan berbicara. Semua kebenaran terbongkar. Aku berdiri di ruang tamu. Jantungku berdegup semakin kencang. Di depanku, ketua RT, beberapa tetangga, 2 orang paman Rangga, serta beberapa saudara sudah memenuhi ruangan. Tak seorang pun berbicara. Semua menunggu. Mereka ingin tahu, mana yang benar, mana yang hanya fitnah. Ketua RT membuka pembicaraan. Pak Surya. Beliau menatap ayah mertuaku. Iya, Pak RT. Kami datang karena mendengar banyak cerita. Ada yang bilang Nadira menghancurkan usaha suaminya. Ada juga yang bilang Nadira tidak menghormati mertua.
Beliau berhenti sejenak. Kami ingin mendengar langsung dari keluarga. Ruangan menjadi sangat sunyi. Ibu mertuaku langsung berdiri lebih dulu. Pak RT. Iya. Memang benar. Nadira sekarang berubah. Dia lebih memilih karir daripada keluarga. Dia juga membuat usaha Rangga kehilangan semua proyek. Beberapa tetangga mengangguk pelan. Mereka masih percaya dengan cerita yang selama ini beredar. Aku tetap diam. Aku ingin mendengar semuanya sampai selesai. Ayah mertuaku perlahan berdiri. Maaf. Katanya pelan. Tapi semua yang dikatakan istri saya tidak sepenuhnya benar. Ibu mertuaku langsung menoleh. Mas. Beliau mengangkat tangan. Tolong. Biarkan saya bicara. Untuk pertama kalinya, ayah mertua berbicara dengan suara yang tegas. Beliau mengambil laptop lama dari tas hitam. Kemudian menyambungkannya ke televisi. Sebelum siapapun menyalahkan Nadira, saya ingin menunjukkan sesuatu. Layar televisi menyala. Muncul puluhan folder. Proposal proyek, email, dokumen kerjasama, rekaman rapat daring. Semua tersusun rapi berdasarkan tahun. Ayah membuka satu persatu. Ini proyek pembangunan hotel. Ini pembangunan ruko. Ini renovasi kantor. Ini pembangunan klinik. Setiap dokumen memiliki satu nama yang sama. Nadira Prameswari. Beliau menatap semua tamu. Tahu siapa yang membuat semua proposal ini? Tak ada yang menjawab. Semuanya dibuat Nadira. Ruangan mulai hening. Beliau membuka email berikutnya. Di sana terlihat percakapan dengan berbagai klien. Dalam setiap email, Nadira selalu menulis kalimat yang sama. Untuk pekerjaan konstruksi, saya merekomendasikan perusahaan milik suami saya karena saya percaya kualitas pekerjaannya. Ayah menoleh ke arah Rangga. Kamu pernah tahu email-email ini? Rangga menundukkan kepala. Tidak, Pak. Salah satu paman Rangga langsung bertanya. Jadi, selama ini proyek itu datang dari Nadira? Ayah mengangguk. Iya. Bukan hanya satu. Hampir semuanya. Ruangan langsung dipenuhi bisik-bisik. Tetangga yang tadi memandangku sinis mulai saling berpandangan. Mereka tidak menyangka kenyataannya seperti itu. Ayah membuka dokumen berikutnya. Kali ini laporan keuangan perusahaan. Beliau menunjuk beberapa halaman. Lihat. Setiap kali perusahaan hampir rugi, ada transfer dari rekening Nadira. Semua mata langsung tertuju kepadaku. Nominalnya tidak kecil. Puluhan juta. Belasan juta. Bahkan ada yang mencapai ratusan juta rupiah. Seluruh ruangan terdiam. Ketua RT menghela napas panjang. Jadi, selama ini Nadira bukan mengambil uang perusahaan. Ayah menggeleng. Justru sebaliknya. Dia menyelamatkan perusahaan kami berkali-kali. Aku menundukkan kepala. Aku tidak pernah berniat membuka semua itu. Namun, hari ini kenyataan memang harus berbicara. Ibu mertuaku mulai gelisah. Beliau berdiri. Mas. Sudah cukup. Ayah menggeleng. Belum. Beliau mengambil flash disk. Masih ada satu bukti. Beliau memutarnya. Suara rekaman langsung terdengar memenuhi ruang tamu. Itu adalah rekaman percakapan beberapa bulan lalu. Suara ibu mertuaku terdengar sangat jelas. Biar saja Nadira kerja keras. Yang penting semua kebutuhan keluarga kita terpenuhi. Lalu suara Rangga menjawab. Iya. MA. Kalau dia berhenti kerja, usaha kita juga repot. Beberapa detik kemudian,
Suara ibu mertuaku kembali terdengar. Tapi jangan sampai dia tahu kalau hampir semua proyek datang dari relasinya. Nanti dia merasa paling berjasa. Rekaman berhenti. Ruangan mendadak sunyi. Tak ada lagi yang mampu berbicara. Ibu mertuaku langsung menangis. Itu bukan maksud Mama. Ayah menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. Sudah cukup. Kita terlalu lama hidup dari pengorbanan Nadira. Rangga memegang kepalanya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ketua RT berdiri. Beliau menghampiriku. Nak. Iya, Pak. Atas nama warga. Saya minta maaf. Bu Ratna juga ikut menangis. Nadira. Maafkan saya. Saya percaya gosip tanpa mencari tahu kenyataannya. Satu persatu tetangga mulai meminta maaf. Aku hanya tersenyum kecil. Sudah tidak apa-apa. Namun saat suasana mulai tenang, pintu rumah kembali diketuk. Tok, tok, tok. Seorang pria berjas masuk bersama 2 staf. Rangga langsung berdiri. Pak Arif. Pria itu mengangguk. Saya dari Bandung. Saya datang membawa surat resmi. Wajah Rangga langsung pucat. Ada apa, Pak? Pria itu menyerahkan sebuah amplop. Karena tunggakan cicilan perusahaan sudah melewati batas waktu, maka bank akan memulai proses penyitaan aset yang dijadikan jaminan. Tanganku langsung menegang. Rangga membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Lalu wajahnya berubah menjadi putih. Karena aset yang akan disita bukan hanya kantor perusahaan, tetapi juga rumah yang selama ini mereka tempati. Penyesalan yang terlambat. Ruangan yang sejak tadi dipenuhi suara tangis mendadak kembali sunyi. Semua mata tertuju kepada amplop putih yang dipegang Rangga. Tangannya gemetar. Bibirnya bergetar. Dia membaca isi surat itu berulang kali. Seolah berharap apa yang tertulis di sana hanyalah kesalahan. Namun kenyataannya tidak. Pria berjas yang memperkenalkan diri sebagai Pak Arif dari pihak bank berkata dengan suara tenang. Pak Rangga. Iya. Sesuai perjanjian kredit. Perusahaan Bapak telah menunggak pembayaran selama 3 bulan. Kami sudah beberapa kali mengirim surat peringatan. Tetapi tidak ada penyelesaian. Rangga langsung menatap ayahnya. Pak. Ayah mertuaku hanya menundukkan kepala. Beliau memang mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Namun, beliau tidak lagi memiliki kemampuan untuk menutup semua masalah seperti dulu. Pak Arif melanjutkan. Kalau dalam waktu 14 hari tidak ada pelunasan, maka bank akan menjalankan proses penyitaan sesuai perjanjian. Ibu mertuaku langsung berdiri. Tidak. Rumah ini tidak boleh disita. Pak Arif menghela napas. Maaf, Bu. Rumah ini dijadikan jaminan tambahan saat mengajukan pinjaman modal 2 tahun lalu. Aku langsung menoleh ke arah Rangga. Aku sama sekali tidak pernah tahu tentang pinjaman itu. Aku bertanya pelan. Mas. Iya. Kapan rumah ini dijaminkan? Dia tidak berani menatapku. 2 tahun lalu. 2 tahun. Iya. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Air matanya mulai mengalir. Aku takut kamu marah. Aku menggigit bibir. 2 tahun lalu. Itu berarti saat aku masih bekerja keras membantu perusahaannya. Saat aku masih percaya bahwa kami membangun masa depan bersama. Ayah mertuaku memejamkan mata. Nadira. Iya, Pak. Sebenarnya, Papa pernah melarang. Tapi Rangga yakin proyeknya akan terus berjalan. Dia pikir pinjaman itu akan cepat lunas.
Aku menghela napas panjang. Sayangnya, mereka terlalu yakin, tanpa pernah menyadari bahwa sebagian besar proyek itu datang melalui relasi yang selama ini kubangun. Pak Arif berpamitan. Kami hanya menjalankan tugas. Saya berharap Bapak bisa menemukan solusi. Setelah beliau pergi, ruangan kembali dipenuhi keheningan. Tak ada yang sanggup berbicara. Beberapa menit kemudian, ibu mertuaku tiba-tiba menghampiriku. Beliau berlutut di depanku. Nadira. Aku langsung mundur selangkah. Bu, jangan seperti ini. Beliau menangis tersedu-sedu. Tolong, selamatkan rumah ini. Aku memejamkan mata. Kalimat itu dulu mungkin akan langsung membuatku mengeluarkan seluruh tabunganku. Namun sekarang, hatiku sudah berbeda. Aku membantu beliau berdiri. Bu. Iya. Saya ikut sedih. Tapi saya tidak bisa terus menjadi penyelamat setiap kali keluarga ini punya masalah. Beliau menangis semakin keras. Mama salah. Mama benar-benar salah. Ampuni Mama. Aku mengangguk pelan. Saya sudah memaafkan ibu. Benarkah? Iya. Tapi memaafkan tidak berarti saya harus mengambil kembali semua tanggung jawab yang bukan milik saya. Ruangan kembali sunyi. Rangga menghampiriku. Matanya merah karena menangis. Nat. Iya. Aku nggak minta kamu balikan. Aku mengangguk. Aku tahu. Aku cuma mau minta satu kesempatan. Kesempatan apa? Untuk memperbaiki semuanya sendiri. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki itu benar-benar sadar. Bukan karena kehilangan proyek. Bukan karena kehilangan rumah. Tetapi karena kehilangan kepercayaan. Ayah mertuaku berdiri. Nadira. Iya, Pak. Papa sudah memutuskan. Apa? Kalau rumah ini benar-benar harus dijual, biarlah. Ibu mertuaku langsung menoleh. Mas. Beliau menggeleng. Kita yang membuat kesalahan. Kita juga yang harus menanggung akibatnya. Tidak boleh lagi membebani Nadira. Aku menatap beliau dengan haru. Akhirnya, beliau benar-benar berubah. Saat aku hendak pulang, Rangga memanggilku. Nat. Aku menoleh. Ada apa? Dia menyerahkan sebuah map biru. Apa ini? Semua surat perusahaan. Kenapa diberikan ke aku? Aku cuma ingin kamu tahu satu hal. Apa? Aku baru sadar. Selama ini aku sibuk mengaku sebagai pemilik perusahaan. Padahal, orang yang paling banyak membangunnya adalah kamu. Air mataku mulai berkaca-kaca. Namun aku tidak mengambil map itu. Aku mendorongnya kembali ke tangan Rangga. Mas. Iya. Perusahaan itu milikmu. Bangun kembali. Dengan tanganmu sendiri. Jangan lagi bergantung kepada siapapun. Rangga mengangguk sambil menangis. Aku janji. Aku melangkah keluar dari rumah. Langit mulai gelap. Angin sore berembus pelan. Saat baru saja membuka pintu mobil, ponselku berdering. Nama yang muncul membuatku terkejut. Pak Hendra. Aku mengangkat telepon. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bu Nadira. Saya punya kabar besar. Apa itu? Direksi sudah menyetujui pendirian perusahaan anak. Kami ingin Ibu menjadi direktur utamanya. Jantungku langsung berdegup sangat kencang.
Aku sama sekali tidak menyangka. Di saat keluarga Rangga kehilangan semuanya, Allah justru sedang membukakan pintu rezeki yang jauh lebih besar untukku. Namun, aku belum tahu bahwa keputusan menerima jabatan itu akan menjadi awal dari pertemuan terakhirku dengan Rangga. Aku memilih diriku sendiri. Aku masih berdiri di samping mobil. Ponselku menempel di telinga. Suara Pak Hendra terdengar jelas. Bu Nadira, kami ingin Ibu menjadi direktur utama perusahaan anak yang akan kami dirikan. Aku memejamkan mata. Semua terasa begitu cepat. Beberapa bulan yang lalu, aku masih menangis di depan laptop yang dihancurkan. Hari ini, aku justru ditawari memimpin sebuah perusahaan. Air mataku perlahan jatuh. Terima kasih atas kepercayaannya, Pak. Beliau tersenyum. Kepercayaan itu Ibu dapatkan karena kemampuan Ibu sendiri. Telepon pun berakhir. Aku masuk ke dalam mobil. Namun mesin belum kunyalakan. Aku hanya memandangi kedua tanganku. Tangan yang dulu setiap hari mencuci baju, memasak, mengepel, membersihkan rumah. Lalu begadang sampai dini hari menyelesaikan desain proyek. Semua itu kulakukan tanpa pernah mengeluh. Bukan karena aku lemah, melainkan karena aku terlalu mencintai keluargaku. Sayangnya, cintaku dianggap sebagai kewajiban. Sesampainya di rumah, aku melihat suasana sangat sepi. Ibu mertuaku duduk sendirian di ruang tamu. Matanya sembab. Beliau terlihat jauh lebih tua dibanding beberapa bulan lalu. Begitu melihatku, beliau berdiri. Nadira. Iya, Bu. Mama mau bicara. Aku mengangguk. Silakan. Beliau menggenggam kedua tangannya sendiri, seolah sedang menahan rasa malu. Nak. Iya. Mama sadar. Selama ini Mama salah. Aku diam. Beliau melanjutkan. Mama terlalu sibuk menyuruhmu bekerja di rumah. Sampai lupa kalau kamu juga punya mimpi. Air mata beliau mulai mengalir. Dulu, Mama mengira perempuan yang sukses pasti akan melupakan keluarga. Ternyata, justru Mama yang membuat keluarga ini hancur. Aku ikut menundukkan kepala. Aku berkata pelan, Bu. Iya. Saya sudah tidak marah. Beliau menatapku. Benarkah? Iya. Tapi, saya juga tidak bisa terus tinggal di sini. Beliau mengangguk pelan. Mama mengerti. Kalimat itu membuatku sedikit lega. Tak lama kemudian, Rangga pulang. Wajahnya terlihat lelah. Begitu melihatku, dia langsung tersenyum tipis. Nat. Iya. Aku dengar. Kamu dapat jabatan baru. Aku mengangguk. Iya. Selamat. Terima kasih. Untuk pertama kalinya, kami berbicara tanpa nada tinggi, tanpa saling menyalahkan. Rangga duduk di depanku. Nat. Iya. Aku sudah menjual mobil perusahaan. Aku sedikit terkejut. Kenapa? Buat bayar gaji karyawan. Aku mengangguk pelan. Itu keputusan yang benar. Dia tersenyum kecil. Dulu, aku pasti langsung minta bantuan kamu. Tapi sekarang, aku ingin belajar menyelesaikan masalah sendiri. Aku benar-benar melihat perubahan dalam dirinya. Meski terlambat, perubahan itu nyata. Malam itu, aku masuk ke kamar. Kubuka lemari. Satu persatu bajuku mulai kumasukkan ke dalam koper. Aku tidak terburu-buru. Aku melipat setiap pakaian dengan tenang. Tak ada lagi air mata. Tak ada lagi kemarahan.
Yang ada hanya rasa lega. Saat sedang membereskan dokumen, aku menemukan sebuah foto lama. Foto saat hari pernikahanku. Aku dan Rangga tersenyum begitu bahagia. Aku memandang foto itu cukup lama. Lalu tersenyum kecil. Ternyata kita pernah sebahagia ini. Aku tidak merobek foto itu. Aku menyimpannya kembali. Karena masa lalu tidak perlu dibenci. Cukup dijadikan pelajaran. Pagi harinya, aku membawa koper keluar. Ayah mertuaku langsung menghampiri. Nadira. Iya, Pak. Papa cuma mau bilang terima kasih. Untuk apa, Pak? Karena meski kami menyakitimu, kamu tidak pernah membalas dengan kebencian. Air mataku kembali berkaca-kaca. Ibu mertuaku memelukku erat. Nak. Iya. Maafkan Mama. Aku membalas pelukannya. Saya sudah memaafkan Ibu. Beliau menangis semakin keras. Terakhir, Rangga berdiri di depanku. Tangannya gemetar. Nat. Iya. Aku nggak akan menahan kamu. Aku mengangguk. Terima kasih. Tapi, aku ingin bilang satu hal. Apa? Aku bangga pernah punya istri sepertimu. Air mataku jatuh. Kalimat itu adalah kalimat yang selama ini ingin kudengar. Namun kini, semuanya sudah terlambat. Aku mengangkat koper. Melangkah keluar rumah. Rumah yang dulu kubeli dengan hasil kerja kerasku. Rumah yang pernah menjadi tempat penuh harapan. Lalu berubah menjadi tempat yang penuh luka. Kini, aku meninggalkannya. Bukan sebagai perempuan yang kalah, melainkan sebagai perempuan yang akhirnya memilih menghargai dirinya sendiri. Saat mobil mulai berjalan, aku melihat Rangga, ayah, dan ibu mertuaku berdiri di depan pagar. Mereka melambaikan tangan. Aku membalas lambaian itu. Lalu tersenyum. Karena aku tahu, perjalanan baru saja dimulai. Namun, beberapa bulan kemudian, seseorang akan datang ke kantor baruku membawa sebuah surat. Surat yang membuatku terdiam. Karena isinya bukan permintaan maaf, melainkan sebuah keputusan yang akan mengubah hidup kami semua sekali lagi. Suamiku kehilangan segalanya. 6 bulan berlalu. Hidupku berubah hampir sepenuhnya. Perusahaan baru yang kupimpin berkembang sangat cepat. Timku semakin besar. Klien datang silih berganti. Untuk pertama kalinya, aku bekerja tanpa rasa takut. Tak ada lagi yang membatasi mimpiku. Tak ada lagi suara yang berkata, perempuan tidak usah terlalu sukses. Setiap pagi aku datang ke kantor dengan senyum. Dan setiap malam aku pulang dengan hati yang tenang. Suatu siang, sekretarisku mengetuk pintu ruang kerja. Permisi, Bu Nadira. Iya. Ada tamu. Siapa? Pak Rangga. Tanganku berhenti menulis. Aku tidak menyangka. Selama berbulan-bulan, kami tidak pernah bertemu lagi. Silakan masuk. Pintu terbuka perlahan. Rangga masuk dengan pakaian yang jauh lebih sederhana. Tak lagi memakai jas mahal. Tak lagi membawa tas kulit bermerek. Wajahnya lebih kurus. Kulitnya menggelap karena sering bekerja di lapangan. Namun, sorot matanya jauh lebih tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk, Mas. Beberapa detik kami sama-sama diam. Rangga memandang ruang kerjaku. Bagus. Katanya pelan. Selamat. Aku tersenyum. Terima kasih. Dia mengangguk. Aku memang datang untuk mengucapkan itu. Aku menuangkan segelas air. Minum dulu. Terima kasih.
Tangannya sedikit gemetar saat menerima gelas. Aku bisa melihat beban hidup benar-benar mengubah dirinya. Nat. Iya. Aku mau jujur. Silakan. Perusahaanku resmi tutup bulan lalu. Aku terdiam. Semua alat berat dijual. Kantor juga sudah kosong. Karyawan terakhir sudah mendapat pesangon. Aku menghela napas pelan. Ikut sedih mendengarnya. Aku sekarang kerja. Di mana? Sebagai pengawas proyek. Aku sedikit terkejut. Dulu aku pemilik perusahaan. Sekarang aku digaji orang. Dia tersenyum pahit. Tapi aku nggak malu. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar menikmati hasil kerja tanganku sendiri. Aku mengangguk. Itu jauh lebih berharga. Rangga mengeluarkan sebuah amplop putih. Apa itu? Surat. Aku membukanya. Di dalamnya terdapat salinan akta cerai yang sudah berkekuatan hukum tetap, serta satu lembar surat tulisan tangan. Aku mulai membacanya. Nadira. Terima kasih karena pernah menjadi bagian terpenting dalam hidupku. Aku baru mengerti bahwa menjadi kepala keluarga bukan berarti paling berkuasa, melainkan menjadi orang pertama yang melindungi keluarganya. Dan aku gagal melakukan itu. Air mataku mulai berkaca-kaca. Aku melanjutkan membaca. Aku tidak berharap kamu kembali. Aku hanya berharap kalau suatu hari nanti Allah mempertemukanmu dengan seseorang yang lebih baik, Dia akan menjaga semua mimpi yang dulu justru kuhancurkan. Tanganku perlahan menutup surat itu. Aku menatap Rangga. Dia hanya tersenyum. Aku juga membawa ini, katanya sambil menyerahkan sebuah map. Apalagi? Laporan terakhir perusahaan. Aku membukanya. Semua utang sudah diberi tanda lunas. Mobil terjual. Gudang terjual. Peralatan terjual. Bahkan rumah yang dulu mereka tempati juga sudah dijual untuk melunasi pinjaman. Aku memandang Rangga. Mas, kalian tinggal di mana sekarang? Dia tersenyum. Kontrak kecil. Tapi cukup. Yang penting, kami tidur tanpa dikejar utang. Aku ikut tersenyum. Tak lama kemudian, ayah dan ibu mertuaku datang. Aku langsung berdiri menyambut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu mertuaku tampak jauh berbeda. Kini beliau mengenakan pakaian sederhana. Wajahnya penuh kerutan. Namun senyumnya begitu tulus. Nak. Iya, Bu. Mama cuma mau bilang, kami baik-baik saja. Aku mengangguk lega. Alhamdulillah. Ayah mertuaku tertawa kecil. Nadira. Iya, Pak. Papa sekarang buka bengkel kayu kecil. Bagaimana hasilnya? Belum besar. Tapi setiap rupiah benar-benar hasil keringat sendiri. Aku tersenyum bangga. Itu rezeki yang paling berkah, Pak. Beliau mengangguk. Ibu mertuaku mengeluarkan sebuah kotak kecil. Nak. Apa ini? Buka. Di dalamnya terdapat sebuah celemek dapur. Aku tersenyum bingung. Beliau berkata sambil menangis. Dulu, Mama memaksamu menjadi babu. Hari ini, Mama jahit celemek ini sendiri. Sebagai pengingat bahwa tidak ada pekerjaan rumah yang pantas dibebankan kepada satu orang saja. Air mataku langsung jatuh. Aku memeluk beliau erat. Saat mereka hendak pulang, Rangga berhenti di depan pintu. Nat. Iya.
Aku kehilangan perusahaan. Aku kehilangan rumah. Aku juga kehilangan kesempatan menjadi suami yang baik. Dia menarik napas panjang. Tapi, aku bersyukur. Karena Allah tidak mengambil kesempatan bagiku untuk menjadi manusia yang lebih baik. Aku tersenyum tulus. Itu yang paling penting, Mas. Aku mengantar mereka sampai ke halaman kantor. Saat mobil mereka pergi, aku merasa semua luka di hatiku benar-benar sembuh. Namun, sore itu juga, sekretarisku datang tergesa-gesa. Bu Nadira. Iya. Ada undangan khusus untuk ibu. Undangan apa? Seseorang ingin bertemu. Katanya. Itu adalah pertemuan terakhir yang akan menutup seluruh kisah ini. Aku membuka amplop itu perlahan. Dan saat membaca nama pengirimnya, aku langsung terdiam. Undangan itu berasal dari ayah mertuaku. Pertemuan terakhir. Aku memandangi amplop itu beberapa saat. Tulisan tangan di bagian depannya sangat kukenal. Rapi, sederhana, dan penuh ketenangan. Untuk Nadira. Di bagian bawahnya tertulis nama pengirim. Pak Surya. Ayah mertuaku. Aku membuka surat itu perlahan. Nadira, kalau kamu berkenan, datanglah hari Minggu ke rumah kontrakan kami. Bapak hanya ingin mengucapkan terima kasih untuk terakhir kalinya. Tidak ada permintaan bantuan. Tidak ada pembahasan masa lalu. Hanya sebuah perpisahan yang baik. Aku menarik napas panjang. Lalu membalas pesan singkat. Insya Allah saya datang, Pak. Hari Minggu pun tiba. Aku mengendarai mobil menuju rumah kontrakan mereka. Rumah kecil itu tampak jauh lebih rapi dibanding terakhir kali aku datang. Di halaman depan terdapat beberapa pot bunga. Rak kayu buatan ayah mertua berjajar rapi. Aku tersenyum. Rumah itu memang sederhana. Namun kini terasa penuh kedamaian. Begitu aku mengetuk pintu, tok, tok, tok. Pintu langsung dibuka oleh Rangga. Dia tersenyum hangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Nat. Tak ada lagi rasa canggung. Tak ada lagi kemarahan. Yang tersisa hanyalah rasa saling menghormati. Di ruang tamu, ayah dan ibu mertua sudah menunggu. Di atas meja tersedia masakan sederhana. Sayur lodeh, ikan goreng, tempe, sambal, dan teh hangat. Ibu mertuaku tersenyum malu. Nak. Iya, Bu. Hari ini Mama masak sendiri. Aku tersenyum. Aromanya enak sekali. Beliau tertawa kecil. Semoga rasanya juga enak. Kami makan bersama. Tidak ada pembicaraan tentang utang. Tidak ada pembicaraan tentang proyek. Tidak ada lagi pembicaraan yang saling menyalahkan. Kami hanya berbagi cerita. Ayah mertuaku bercerita bahwa bengkel kayunya mulai mendapat banyak pesanan. Ibu mertuaku kini menerima pesanan kue dari tetangga. Rangga mulai dipercaya menangani proyek-proyek kecil sebagai pengawas. Aku mendengarkan semuanya dengan hati yang hangat. Setelah makan selesai, ayah mertuaku berdiri. Beliau membawa sebuah bingkai foto. Nadira. Iya, Pak. Ini untukmu. Aku menerimanya perlahan. Di dalam bingkai itu terdapat foto kami saat makan bersama beberapa bulan lalu. Di bawah foto tertulis sebuah kalimat. Terima kasih telah mengajarkan kami bahwa keluarga bukan tempat mencari pengorbanan, tetapi tempat saling menghargai. Air mataku langsung jatuh. Aku memeluk bingkai itu erat. Ibu mertuaku kemudian menggenggam kedua tanganku. Nak. Iya. Mama tidak tahu apakah Allah masih memberi umur panjang. Tapi, kalau suatu hari Mama sudah tidak ada,
Jangan ingat semua kesalahan Mama. Ingatlah bahwa di akhir hidup, Mama benar-benar menyesal. Aku langsung memeluk beliau. Bu, saya sudah memaafkan Ibu sejak lama. Beliau menangis di pelukanku. Rangga menghampiri kami. Nat. Iya. Aku juga mau mengucapkan sesuatu. Aku mengangguk. Dulu aku berpikir, suami harus selalu di atas istri. Ternyata aku salah. Aku diam mendengarkan. Suami dan istri seharusnya berjalan berdampingan, bukan saling menjatuhkan. Aku tersenyum. Semoga kamu selalu mengingat itu. Dia mengangguk mantap. Aku janji. Tak lama kemudian, ayah mertua mengambil sebuah amplop putih. Nadira. Iya, Pak. Bapak tidak punya banyak harta. Tapi ini adalah hasil pertama dari bengkel kayu Bapak. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar uang. Jumlahnya tidak besar. Aku langsung menggeleng. Pak, saya tidak bisa menerima. Beliau tersenyum. Bukan untuk membayar semua kebaikanmu. Lalu, sebagai bukti bahwa mulai hari ini, kami hidup dari hasil kerja kami sendiri. Air mataku kembali mengalir. Aku akhirnya menerima amplop itu. Bukan karena nilainya, tetapi karena aku tahu setiap rupiah di dalamnya berasal dari keringat yang jujur. Sebelum aku pulang, kami berdiri di depan rumah. Langit sore mulai berubah jingga. Angin bertiup pelan. Ayah mertuaku mengangkat kedua tangan. Mari kita berdoa. Kami semua menundukkan kepala. Beliau berdoa dengan suara bergetar. Ya Allah, terima kasih karena pernah mengirim Nadira ke keluarga kami. Meskipun kami gagal menjaganya, jangan pernah kurangi kebahagiaannya. Berikanlah dia pasangan yang mencintainya dengan tulus. Dan jadikan kami manusia yang tidak lagi menyia-nyiakan kebaikan orang lain. Amin. Tak ada satupun mata yang kering. Aku melangkah menuju mobil. Sebelum masuk, aku menoleh untuk terakhir kalinya. Mereka bertiga berdiri di depan rumah, melambaikan tangan sambil tersenyum. Aku membalas lambaian itu, lalu berkata pelan, "Terima kasih." Karena akhirnya kita semua belajar menjadi keluarga yang saling menghargai. Mobilku perlahan menjauh. Kulihat rumah kecil itu semakin lama semakin kecil di kaca spion. Namun kali ini, yang tertinggal bukan lagi luka, melainkan pelajaran hidup yang akan selalu kubawa. Aku akhirnya mengerti. Memaafkan bukan berarti kembali ke masa lalu. Memaafkan adalah membebaskan hati dari kebencian, lalu melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Akhir yang membuat semua menangis. 1 tahun berlalu. Waktu benar-benar mengubah banyak hal. Bukan hanya hidupku, tetapi juga hidup keluarga yang dulu hampir hancur karena kesombongan dan ego. Aku kini memimpin perusahaan yang terus berkembang. Timku semakin besar. Kepercayaan para klien semakin kuat. Namun, ada satu hal yang paling kusyukuri. Bukan jabatan, bukan penghasilan, melainkan ketenangan. Aku akhirnya hidup tanpa rasa takut, tanpa harus memilih antara mimpi dan keluarga. Karena aku sadar, orang yang benar-benar mencintai kita tidak akan pernah meminta kita mengubur impian sendiri. Suatu pagi, aku sedang berada di ruang kerja. Sekretaris mengetuk pintu. "Permisi, Bu." "Iya." "Ada kiriman." "Apa itu?" "Sebuah paket." Aku membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat sebuah miniatur rumah dari kayu jati. Sangat indah, sangat rapi.
Di bagian bawahnya terdapat ukiran kecil. Untuk Nadira. Terima kasih karena pernah mengajarkan kami arti menghargai seseorang. Aku langsung tahu. Itu pasti buatan ayah mertua. Air mataku kembali jatuh. Beberapa hari kemudian, aku menerima undangan sederhana. Kali ini dari Aldi. Dia mengundangku menghadiri peresmian kantor arsitek kecil yang baru saja dibukanya bersama beberapa temannya. Aku datang. Saat memasuki kantor itu, aku tersenyum bangga. Di dinding ruang tamu tergantung sebuah figura. Bukan foto keluarga. Bukan foto wisuda. Melainkan sebuah kalimat. Kesuksesan bukan dibangun di atas pengorbanan orang lain, tetapi di atas kerja keras dan rasa syukur. Aku tersenyum. Kalimat itu adalah kalimat yang pernah kuucapkan kepadanya bertahun-tahun lalu. Ternyata masih diingat sampai sekarang. Tak lama kemudian, Rangga datang. Kini wajahnya jauh lebih cerah. Dia mengenakan seragam kerja sederhana. Namun langkahnya penuh percaya diri. Nat. Iya. Aku punya kabar. Apa? Perusahaan tempatku bekerja baru saja mengangkatku menjadi manajer proyek. Aku tersenyum tulus. Selamat. Dia tertawa kecil. Dulu aku berpikir, kesuksesan hanya bisa didapat kalau punya perusahaan sendiri. Ternyata, menjadi karyawan yang jujur juga membanggakan. Aku mengangguk. Selama pekerjaan itu halal, semuanya mulia. Ibu mertuaku menghampiriku. Beliau kini membawa kotak-kotak kue. Nak. Iya, Bu. Kue Mama sekarang sudah masuk 3 toko. Aku ikut bahagia. Masya Allah. Alhamdulillah. Beliau tertawa sambil mengusap air mata. Dulu Mama malu jualan kecil. Sekarang Mama sadar. Rezeki yang sedikit tapi halal jauh lebih menenangkan. Ayah mertuaku menepuk bahu Rangga. Lihat. Dulu kita sibuk mengejar gengsi. Sekarang, kita mengejar keberkahan. Semua tersenyum. Tak ada lagi wajah penuh amarah. Tak ada lagi suara saling menyalahkan. Yang ada hanya keluarga yang akhirnya belajar dari kesalahan mereka. Saat acara selesai, aku berpamitan. Di depan pintu, Rangga menghentikanku. Nat. Iya. Aku ingin mengucapkan satu kalimat terakhir. Aku mengangguk. Dulu, aku kehilangan istri karena egoku. Hari ini, aku mendapatkan kembali harga diriku karena belajar mengakui kesalahan. Aku tersenyum. Itu kemenangan yang sesungguhnya. Dia mengangguk. Terima kasih. Aku masuk ke mobil. Menyalakan mesin. Saat kendaraan mulai bergerak, aku melihat mereka berdiri di depan kantor kecil Aldi. Ayah mertua melambaikan tangan. Ibu mertua tersenyum sambil menghapus air mata. Rangga menganggukkan kepala. Aldi mengangkat kedua jempolnya sambil tersenyum lebar. Aku membalas lambaian mereka. Lalu perlahan melaju meninggalkan tempat itu. Di tengah perjalanan, aku berhenti sejenak di lampu merah. Aku memandang pantulan wajahku di kaca mobil. Lalu tersenyum. Aku teringat perempuan yang dulu menangis karena laptopnya dihancurkan. Perempuan yang dipaksa menjadi babu di rumahnya sendiri. Perempuan yang selalu mengalah demi menjaga rumah tangga. Hari ini, perempuan itu telah berubah. Bukan menjadi pribadi yang pendendam, tetapi menjadi perempuan yang tahu batas antara berkorban dan kehilangan harga diri. Aku akhirnya mengerti. Mencintai keluarga memang penting. Tetapi, mencintai diri sendiri juga bukan sebuah kesalahan. Karena ketika kita menghargai diri sendiri,
orang lain akan belajar menghargai kita.